أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan ibadah puasa dan insyaallah kita bisa telah melaksanakan ibadah puasa sampai akhir. Seperti yang kita ketahui bahwa kewajiban umat Islam yang beriman tentunya itu diwajibkan berpuasa. Dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa dalam kita berpuasa diwajibkan berpuasa bagi orang beriman. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam wa ma kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kewajiban berpuasa itu disampaikan kepada seluruh umat yang beriman tanpa kecuali. Walaupun dalam hal ini disampaikan bahwa ada keringanan-keringanan yang diberikan kepada orang-orang tertentu. Di antaranya pada orang yang memang tidak kuat atau sakit atau orang dalam perjalanan safar. Ini diberi keringanan dengan membayar fidyah atau mengganti, mengqadha. Nah, bagaimana dengan ibu hamil atau ibu menyusui? Nah, ibu hamil dan menyusui ada beberapa pendapat yang menyatakan di sini bahwa ibu hamil atau ibu menyusui dianggap sebagai orang sakit, bisa, ya. Dan ada juga menyatakan bahwa dia harus membayar, mengqadha dari tidak melaksanakan ibadah puasa pada waktu itu. Ada beberapa hal yang perlu mungkin kita ketahui menurut Islam. Ada beberapa pendapat bahwa orang hamil, orang menyusui itu diberi hal keringanan, tapi ada suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Seperti Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad itu menyatakan bahwa orang hamil, orang menyusui itu wajib mengqadha dan membayar fidyah. Berbeda lagi dengan Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan Ibnu Ishaq itu menyatakan bahwa orang hamil dan orang menyusui itu membayar fidyah. Jadi ada beberapa yang perbedaan kewajiban yang harus dilakukan oleh orang hamil dan menyusui
Nah, tergantung nanti, mungkin bisa kita tanyakan kepada ustaz-ustaz lebih paham gitu. Tapi kalau kita mampu, ya kita laksanakan. Dan kalau kita lebih mampu untuk berpuasa, ya silakan. Ada beberapa manfaat sebenarnya kalau kita lihat dari puasa. Itu dalam Al-Baqarah juga dinyatakan berpuasa lebih baik bagi kalian jika kalian ingin mengetahuinya. Itu dinyatakan dalam Al-Baqarah 184 ya. Nah, artinya kita berpuasa lebih baik ya. Nabi Muhammad sering berpuasa, itu maksudnya lebih baik begitu. Nah, dari kesehatan itu ada hal-hal yang bermanfaat untuk melakukan puasa. Salah satu adalah membantu untuk menstabilkan tingkat insulin. Insulin itu suatu hormon yang mempengaruhi kadar gula darah. Jadi pada orang diabetes itu kalau yang terlalu tinggi kadar gulanya diberi insulin. Jadi dengan berpuasa ini sistem tubuh kita mengatur insulin kita, sehingga kadar gula dalam tubuh kita stabil. Nah, kita ketahui bahwa dalam perkembangan suatu kehamilan ada trimester 1, trimester 2, trimester 3. Itu pada trimester 1 itu kondisinya biasanya disertai dengan mual muntah yang berlebihan. Ya ada, tapi ada juga yang tidak ada keluhan-keluhan seperti itu. Pada orang yang mual muntah berlebihan, itu tentu tidak kita wajibkan untuk berpuasa, karena nanti resikonya akan terjadi dehidrasi. Dehidrasi ini akan berdampak terhadap ibunya dan terhadap anaknya. Nah, kita ketahui juga bahwa trimester 1 itu terjadi pembentukan dari organ janin. Artinya pembentukan otak, pembentukan ginjal, saluran cerna. Nah, kalau di sini kita paksakan orang itu berpuasa dan kondisi tadi dengan keluhan mual muntah, itu akan terjadi pengaruh terhadap perkembangan janinnya. Kemudian juga pada trimester 2. Trimester 2 itu terjadi perkembangan daripada pertambahan berat ibunya. Itu 0,5 kilo per minggu. Artinya lebih kurang 2 kilo. Dan bisa lebih. Ya. Kadang-kadang kita menemukan si ibu pertambahannya itu bisa sampai 5 kilo per bulan. Ini akan berbahaya. Nah, dengan adanya berpuasa itu bisa kita kendalikan. Pada pertambahan berat badan ibunya akan lebih sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, kemudian juga pentingnya di sini mengatur pola makan. Kemudian merasakan bagaimana suatu lapar itu yang dirasakan oleh orang-orang fakir miskin. Itu kita dengan berpuasa kita dapat merasakan. Kemudian puasa juga dapat menyebabkan ketenangan jiwa. Ya. Jadi stres bisa hilang dengan berpuasa. Ini juga manfaat dari berpuasa. Nah, kemudian bagaimana dengan ibu hamil? Ibu hamil ini memang perlu gizi ya untuk pertumbuhan ibunya, bahwa ibunya harus bisa mensuplai makanan kepada anaknya dan anaknya bisa tumbuh dengan baik. Nah, apa yang diharapkan? Kalau memang ibunya kuat untuk melaksanakan puasa, dia bisa mengisi atau mendapatkan makanan itu lebih kurang 2.500 gram per hari. Apa trik yang harus kita lakukan untuk itu? Bagi ibu yang ingin hamil, yang lagi hamil atau menyusui untuk bisa berpuasa, ada trik-trik yang harus dilakukan. Pertama, dia bisa mensuplai makanan lebih kurang 2.500 kalori yang terdiri 50% karbohidrat, 30% protein dan 20% lemak. Nah, ini harus bisa diusahakan dari berbagai makanan yang bisa kita ambil dari lingkungan kita. Kemudian harus sering konsultasi dengan dokter. Kemudian kebutuhan cairan harus terpenuhi. Kebutuhan cairan itu lebih kurang 1,8 liter sampai 2 liter per hari. Kapan kita harus berikan? Pada waktu kita berbuka dan waktu kita sahur. Kemudian apa yang harus kita hindari? Yang pertama yang hindari itu seperti minum kopi, kemudian mengurangi aktivitas yang berlebihan, itu kita harus kurangi. Kemudian stres yang harus kita ya.
karena stres ini mempengaruhi daya imun kita, menyebabkan kita juga akan menjadi kesulitan dalam perkembangannya. Dan istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup itu artinya pada waktu siang hari kita beristirahat sebentar, kemudian karena istirahat siang hari itu nilainya lebih tinggi dibandingkan kalau istirahat malam dalam waktu yang panjang. Jadi ini juga perlu kita ingatkan. Kemudian tadi minum kopi, merokok dan sebagainya itu hal-hal yang harus dihindari oleh seorang ibu hamil. Makanan-makanan yang bisa diambil itu protein dari hewani dan dari tumbuhan. Jadi ini barangkali trik-trik yang bisa kita lakukan pada ibu yang hamil atau ibu menyusui. Kalau tidak sanggup, ya seperti yang saya katakan tadi, bisa mengkodok setelah kita melaksanakan persalinan, kemudian menyusui, kita kodok sebelum datang puasa berikutnya, atau memberi fidyah untuk memberi makanan kepada fakir miskin. Barangkali ini yang mungkin bisa kita sampaikan untuk trik-trik bagi ibu-ibu yang sedang hamil atau menyusui. Semoga amal ibadah kita pada bulan puasa ini tidak hilang. Bahwa kita wajib untuk melaksanakan ibadah puasa, dan ini bisa kita laksanakan walaupun kita tidak berpuasa pada waktu bulan puasa, tapi nilainya akan sama dengan puasa Ramadan. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan dalam waktu yang singkat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.